Baik, Bapak Ibu sekalian, pada video berikutnya kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan validasi pasien yang sudah didaftarkan oleh bagian pendaftaran rawat inap atau Central of Name atau AO ya. Kemudian, pada prosedur yang sudah ditetapkan, jika pasien sudah didaftarkan di bagian pendaftaran tadi, maka perawat atau administrasi yang ada di ruangan harus melakukan fungsi validasi pasien. Untuk melihat pasien siapa saja yang sudah didaftarkan oleh bagian pendaftaran, maka Bapak Ibu sekalian silakan masuk pada bagian menu rawat inap ya. Lalu pilih data pasien masuk. Seperti ini. Ini data pasien masuk Bapak Ibu sekalian yang sudah didaftarkan oleh bagian pendaftaran rawat inap. Ada informasi status rawat, register, tanggal masuk, kemudian nama pasien, metode bayarnya apa, seperti itu. Ini pada bagian tanggal masuk, jika ingin melakukan tracing, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan tracing seperti ini ya. Nah, maka ini beberapa pasien sudah didaftarkan pada bagian pendaftaran, tetapi Bapak Ibu bisa melihat statusnya. Ada yang register, ada yang pulang, ada yang pindah. Seluruhan proses flow atau baik itu pendaftaran, perpindahan, kemudian pulang, maka pada bagian ini bisa tergambarkan dengan melihat status rawatnya. Untuk kasus yang tadi Bapak Ibu sekalian, misalkan ini pasien Evianti, maka Bapak Ibu sekalian bisa melihat pada bagian status rawat inapnya register. Kalau pada bagian ini seorang pasien status rawat inapnya masih register, berarti pasien ini sudah didaftarkan oleh bagian pendaftaran tetapi belum divalidasi masuk oleh ruangan. Maka langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, masuk menu rawat inap, lalu pilih validasi pasien masuk. Validasi pasien masuk ya. Nanti di sini ada satu pasien yang sudah didaftarkan tadi, maka di ruangan yang dituju, dalam hal ini ruangan Intan Sartika, ini sudah dipilih nih bednya dari depan, dari pendaftaran atau AO sudah dipilih ke bed Intan SAR kelas 1 bed 2 seperti itu. Maka Bapak Ibu klik pada bagian icon bed ini di sebelah nomor ya. Klik pada bagian icon ini ya. Kemudian pada menu validasi sebetulnya dia bermanfaat untuk melakukan penegasan apakah pilihan atau data item yang sudah diinput di bagian pendaftaran sudah sesuai atau belum ya. Misalkan apakah betul pasien ini dimasukkan ke nomor bed kelas 1 kemudian bed 2 ini. Jika betul maka tidak perlu dirubah. Jika keliru, artinya ternyata di lapangan seharusnya pasien tersebut ke bed nomor 3, maka pilih saja bed nomor 3 seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan SMF atau KSM. Jika betul yang dipilih adalah penyakit dalam maka biarkan saja. Tapi kalau salah maka silahkan disesuaikan saja seperti itu ya. Diketik pada bagian itu maka dipilih ya. Kemudian hal yang penting adalah mencatat atau menegaskan siapa DPJP yang menangani pasien ini ya. Dari depan dia sudah membaca sesuai dengan pendaftaran ke dokter Trimaju misalkan seperti ini. Kalau ternyata DPJP-nya yang sebetulnya bukan dokter Trimaju ya, maka Bapak Ibu sekalian bisa mengganti pada bagian di sini ya. Kalau tidak salah ya biarkan saja seperti ini ya. Lalu kalau tidak ada catatan apapun, kalau ruang perawatan sudah dicek sama, nomor bed sudah dirubah atau sama, kemudian DPJP juga sama, maka silahkan lakukan validasi. Klik validasi, pasien berhasil divalidasi. Maka dia hilang pada bagian validasi pasien masuk. Kalau sudah hilang pada bagian ini artinya tidak ada pasien yang menggantung. Kita lihat pada menu data pasien masuk tadi ya. Bagaimana? Nah, maka status rawatnya menjadi rawat, berubah dari register menjadi rawat.
Kalau status rawat sudah menjadi rawat, Bapak Ibu sekalian baru bisa melakukan proses pengentrian, tindakan, visit dan lain-lain pada bagian pelayanan ranah. Nah, ini muncul ya, seperti ini.